Hari ini kegiatannya aku mau hunting rumah. Sebenarnya ini isu di publik kan aku mau beliin rumahnya Gala ya. Cuman sebenarnya ini rumah tuh kepentingannya memang untuk apa ya? Untuk ini aja sih, maksudnya untuk apa sih namanya Ci? Ya untuk awalnya untuk Gala, tapi kan kontroversi ya jadinya. Rumahnya udah ada donasi dan lain-lain. Di sini aku menghormati keluarga, ya kan? Keluarga A, keluarga B, aku tidak memihak siapapun. Dua-duanya baik sama aku gitu loh. Jadi di sini aku cuman ada apa ya? Ada niat aku lah, niat baik aku gitu untuk mencarikan rumah untuk Gala gitu loh. Ini rumah punya sahabatku, namanya Kak Zita. Jadi malam-malam pas aku hunting rumah itu, tiba-tiba Kak Zita nge-DM aku gitu. Jadi akhirnya yaudah deh Kak, boleh dilihat gitu. Siapa tahu kan cocok. Kalau misalkan, kan ini kan keputusannya belum ada dari keluarga mau menerima atau tidak, ya kan, pemberian dari aku. Ya kan harus nanya dulu. Tapi sebenarnya personal aku udah nanya kedua belah pihak, tapi belum ada jawaban. Ada yang sudah jawab, ada yang belum jawab, ya kan. Mungkin mereka ada pertimbangan lah gitu ya kan. Tapi di sini aku mau hunting dulu gitu. Kan siapa tahu kalau misalkan cocok, kalau misalkan memang tidak diterima, aku udah posting di story aku akan menggunakan untuk yang lebih membutuhkan lah. Ini harganya sekitar 3M. Memang budgetnya segitu. Nah mungkin si temen aku ini juga ada niat baik gitu. Aku bakal kasih harga spesial karena dia juga pengen ikut berkontribusi juga gitu. Pokoknya di Duren Sawit. Duren Sawit gitu. Jadi ini rumahnya itu dia sekitaran harga 3M yang tadi ya. Jadi kita mau home tour dulu. Kebetulan rumahnya ini dijual full furnish ya. Full furnish, jadi udah nggak usah bawa barang apa-apa lagi kalau misalkan emang jodoh dan dibeli gitu. Yuk. Nah, itu ruang tamu sebenarnya itu kayak semi apartemen gitu Mat. Terus ini tuh ada tempat TV-nya juga. Terus ini kan jadi tempat TV. Sering banget. Oh iya, sering banget masanya ya. Jadi jadi dapur bersihnya, dapur paparnya di situ. Terus di sini juga kamar tamu. Terus ini toilet, terus di atas tuh master bedroom yang bikin gede sama kamar. Boleh kamar anak-anak juga gede banget. Udah, aku ke rumahnya Fuji. Aku ke teleponan sama Om Dodi. Aku komunikasi sama Frans. Aku juga sempat ketemu Pak Haji Faisal. Terus bukan Pak Haji Faisal, mamanya. Terus pengacaraku juga ngobrol sama Pak Haji Faisal dan udah ada komunikasi. Kan ini kan keputusannya belum ada dari keluarga mau menerima atau tidak, ya kan, pemberian dari aku. Ya kan harus nanya dulu. Tapi sebenarnya personal aku udah nanya kedua belah pihak, tapi belum ada jawaban. Ada yang sudah jawab, ada yang belum jawab. Ya kan, mungkin mereka ada pertimbangan lah gitu ya kan. Tapi di sini aku mau hunting dulu gitu. Kan siapa tahu kalau misalkan cocok, kalau misalkan memang tidak diterima, aku udah posting di story aku akan menggunakan untuk yang lebih membutuhkan lah. Aku tuh nggak perlu nge-publish ibaratnya aku nggak perlu nge-publish apa yang aku lakuin. Nyari rumah udah dari dulu kok. Pas aku tahu donasi itu, oh ya udah alhamdulillah, berarti banyak yang sayang sama Gala. Karena personal aku deket banget sama Vanessa loh. Itu Vanessa setiap Bandung sering banget mampir ke rumah aku, sering curhat sama aku. Bahkan pembantunya Vanessa pun, Ida sama Siska pun itu dapetnya dari aku, pembantu yang dari rumah aku gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk yang kedua kali bertemu dengan kami. Saya Razman Arif Nasution, didampingi oleh Ibu Marisa Ica yang sudah terkenal Cagar Raya, yang kemarin sempat ribut-ribut kecil dengan Medina Z, tapi mudah-mudahan bisa kelar. Yang kemudian ada Bung Rofi'i, beliau ini dari Ketua Umum Ketua BKN Umum PKN yang orang paling giat melaporkan pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan. Siap. Yang orang bercara syara dan lain-lain, beliau ini paling anti karena kita nasionalis religius. Ada Ibu Emma Waroka, seorang aktris, selebgram juga, yang hari ini bersama dengan teman-teman kami yang lain dari Ranlofom dan Bertoki Pratama. Saudara-saudara, sore hari ini
kami, saya selaku pendamping ya, mari saya dari Ibu Emma Waroka, kemudian Bu Ica, dan tadi juga ketemu dengan Pak Rofi'i. Ini judul besarnya itu terkait dengan Bapak Dodi Iskandar. Dodi Sudrajat. Orang tua atau ayah kandung dari almarhumah Vanessa Angel. Nah, tentang bagaimana posisi kasus dalam laporan ini, maka nanti saya bisa tambahkan, diawali dulu oleh penjelasan dari Mbak Emma Waroka. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap nggak sih? Boleh, Udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok, mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu 2 video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu setengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa, dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan, sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan. Itu betul, itu sebelumnya udah diomongin. Dari biaya rumah sakit, biaya ini, biaya itu semua udah ada. Ada rinciannya dan mereka juga tahu kok berapa banyak yang kita harus keluarin. Ya kan nggak mungkin pada hari H itu saat Laura harus dioperasi, kita harus langsung DP 250 juta. Masa kita yang ngemis-ngemis ke tetangga? Ya kan dia yang perbuat, jadi juga harusnya tanggung jawab juga dong. Ya nggak? Dia nggak ada ngebantuin sama sekali. Terus kenapa sekarang dia protes? Dia nggak usah ngebahasin duit. Kalau gua matre, gua langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12? Buat ngeganti kaki adik gua. Apa perlu gua minta ganti kaki dia juga? Kan nggak mungkin. Duh, emosi gua. Kakak dinikahin itu gimana kak? Nggak ada. Dia nggak pernah ngomong nikahin. Dia kan setahun tuh kan bolak-balik rumah. Mamanya juga cuma jenguk berapa kali. Nggak ada omongan sedikit pun buat dinikahin. Nggak ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah. Emang nikah menyelesai masalah? Emang nikah dia bisa jalan lagi? Enggak kan? Ya elah, emang sekarang suami kalau udah nikah emang masih bertanggung jawab meskipun kayak gini? Enggak kan? Sekarang aja belum nikah aja kayak begini nggak bertanggung jawab, apalagi nanti pas udah nikah ditelantarin. Iya nggak? Sekarang aja ditelantarin, ditinggalin kok. Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi, nggak mau tanggung jawab lagi sama sekali. Padahal orang udah mohon-mohon, ngemis-ngemis kayak orang gila itu anak. Dia yang sakit, dia yang korban, masa dia yang ngemis buat tanggung jawab? Kan nggak mungkin. Kalau nggak mau tanggung jawab dari awal, bilang aja udah, ngomong. Ya kan kita dari dulu setahun juga nunggu itikat baik dari mereka. Mereka nggak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin, ibu saya cuma bisa bantu segini. Nggak ada. Mereka bilang mereka nggak sanggup, tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri, rumah masih punya. Masa gue yang jual rumah gue? Gila. Mereka nggak jadi mau menikahkan Laura karena 12 miliar itu tuntutan itu yang buat mereka nggak menurunkan niatnya. Dari dulu nggak pernah ada omongan buat dinikahin juga. Buat apa dinikahin juga? Orang masih muda, 19 tahun masa dinikahin? Emang dia hamil di luar nikah? Enggak, kita cuma butuh tanggung jawab doang. Tanggung jawab ini anak masa depannya kayak gimana karena udah dirusak sama dia. Benar nggak? Masa tanggung jawabnya dengan cara dinikahin? Itu bukan pertanggung jawab seumur hidup. Tanggung jawab yang dimaksud, Itu namanya lari dari tanggung jawab. tanggung jawab yang dimaksud Kak Irin itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Kak? Ya itikat baik aja. Nih kalau mereka dari awal udah bilang, ibu saya nggak punya uang, saya cuma punya 1 juta, kita terima. Emang kita jahat banget apa? Kita terima. Kalau dia bilang, bu saya cuma punya segini, saya nggak bisa sanggup lagi ini itu, ya udah diusahain. Dia kan nggak mau ada usaha sama sekali. Bukannya, ya kan di rumah sakit aja dia berapa operasi aja langsung 250 juta cash. Ya kan dari situ aja dia tahu pengeluaran kita itu sebanyak itu. Dan kita kan masih punya yang lain ya. Kita masih punya adik saya, adik-adik saya 2 kecil masih sekolah, kuliah, hidup. Lah emang dia doang yang punya keluarga? Ya masa kita yang ngemis-ngemis? Kan nggak mungkin. Masa kita yang harus kerja banting tulang? Padahal kan ini karena perbuatan kelalaiannya dia sendiri.
Mau apa lagi? Jadi jangan malah memutarbalikkan fakta, jangan bilang karma nanti ada di Laura. Laura lihat tuh udah tenang dia di sana. Pada saat dia menuntut 12 miliar, aku sudah bilang sama bapaknya, saya tidak sanggup kalau 12 miliar. Kalau hari itu dia minta Gaga pertanggungjawaban, dia minta dinikahi Laura, maka saya katakan ya, oke. Pasti saya kasih nikah. Setahun, kurang lebih setahun. Ya, Desember tanggal 8 kejadian, Gaga tinggalkan rumahnya Laura itu tanggal 6 Desember 2020. 16 Desember 2020. Somasi? Karena dia sudah disomasi dan dia sudah di BAP. Jadi tanggal 16 itu dijemput oleh polisi untuk di BAP. Jadi di proses hukum. Di proses hukum, jadi dia nggak balik lagi. Ditanyakan masalah uang 12,6 miliar. Ya. Masalah. Jadi merasa apa sih setahun ini gitu loh. Jadi makanya saya memang ada kelalaian, kita tidak bisa pungkiri. Mohon saya meminta maaf atas nama keluarga, atas nama Gaga. Karena pas saat kejadian umurnya 19 tahun 19, ya? betul. Umurnya 19 Masih umur tahun. 19 tahun. Jadi dia juga baru kuliah, makanya buat kuliahnya sekarang juga tidak bisa tidak bisa lanjut. Jadi mohon dimaafkan. Ya. Jadi sebenarnya upaya yang sudah dilakukan Gaga dan keluarga itu apa aja sih upaya dari tingkat itu? Kita upayakan hari itu karena kita tidak mampu memberikan 12 miliar itu, kita upayakan untuk dinikahkan. Tapi setelah kita ke orang tuanya Laura, bukan pertanggungjawaban nikah, tapi yang dia minta adalah pertanggungjawaban keuangan. Tante tapi setelah menikah Laura akan bisa sendiri. Bukan, setidaknya kan Gaga bertanggung jawab untuk merawat. Itu namanya pertanggungjawaban seumur hidup. Ya. Kan kondisinya kan Gaga juga belum bekerja, kan masih sekolah juga, butuh uang untuk biaya Laura itu seperti apa? Itu kan nanti, kalau yang penting intinya kalau dia sudah menikah, kita bawa ke rumah, pasti kita bertanggung jawab dengan segala kebutuhannya. Tapi itu sempat dikatakan ke keluarga Laura kan? Saya belum sempat mengutarakan itu karena dia sudah duluan meminta 12 miliar 600. Jadi akhirnya saya urungkan niat itu ngomong. Karena bukan persoalan perasaan Laura yang dipikirkan, tapi bagaimana bisa dapat duit, itu aja. Jadi saya hanya pesan sama keluarganya Laura, stop untuk membuat cerita-cerita yang bohong, supaya beliau juga tenang di sana, ya, itu aja. Ya nggak apa-apa, kalau sampai sekarang dia masih geram, nggak apa-apa. Yang lebih tahu itu yang di atas, persoalan kita bohong apa enggak, ya. Oh tadi mamanya ngomong kayak gitu? Ya. Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya, semua chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga, orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Kalau dia masa dia bohong dia cacat? Kan enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari, nangis-nangis kakinya nggak bisa digerakin? Kan enggak. Masa fitnah ya kali, lucu banget tuh orang. Kalau dari saya, kalau masalah persoalan proses hukum ya, tadi lawyer kami sudah menjelaskan. Yang saya hanya ingin klarifikasi adalah dari beberapa berita yang aku lihat, termasuk yang ditinggalkan oleh almarhum, itu dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek KTM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan fitnahan itu yang dia tinggalkan, ya. Lalu persoalan yang berita yang selama ini saya dengar adalah Gaga tidak bertanggung jawab. Kalau 1 tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab, hanya duduk-duduk manis, kan nggak mungkin. Tapi berdasarkan informasi keluarganya, Gaga hanya duduk di samping Laura. Itu kan menurut dia. Informasi seperti itu. Itu kan menurut dia, ya kan, hanya main game. Kan tidak mungkin tiap hari Gaga, tiap menit, tiap detik dia mengganti pampers, pasti ada jedanya dong, dia juga bermain, kan nggak mungkin. Kan gitu. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua fitnah, bohong. Tidak, itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Laura itu cacat. Di mana hati nurani saya kalau saya mau bilang seperti itu, sedangkan aku sudah lihat bahwa dia tuh nggak bisa jalan, masa saya ngomongin seperti itu? Kalau dibilang tidak pernah mengeluarkan yang 12 miliar 600, ya aku tidak pernah mengeluarkan.
ya. Itu yang selama Tetapi setahun ini? yang waktu di rumah sakit itu kita pernah ngeluarkan, bapaknya sendiri ngeluarin gitu waktu pas mau pulang sebelum Mengeluarkan itu untuk apa? iya. Saat pertama kali masuk ke IGD kan karena Lauranya minta pulang gitu, minta pulangnya nanti pulang aja ke rumahnya Gaga dulu istirahat gitu. Nah itu kan kita bawa keluar dan itu kan ada tagihan kan sekitar 5 juta lebih gitu, itu dibayarkan oleh bapaknya Gaga. Pada saat Laura minta pulang itu udah persetujuan dari dokter atau gimana? Kalau itu saya nggak tahu. Itu atas permintaan Laura. Tapi pengobatan. Biasanya kalau itu harus persetujuan dari dokter kan? Jadi Dokternya ngizinin, langsung nggak Iya. perlu izin karena memang dibolehkan. Laura Keluar sendiri masuk lagi tadi di persidangan terbukti. Oh tadi mamanya ngomong kayak gitu? Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya, semua chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga, orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Kalau dia masa dia bohong dia cacat? Kan enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari, nangis-nangis kakinya nggak bisa digerakin? Kan enggak. Masa fitnah ya kali, lucu banget tuh orang. Ah itu lucu banget sih. Karena gini ya, ini jujur aja nih, ini ada saya dan ada mama saya waktu itu Gaga nggak ada di rumah. Mama langsung nanya ke Laura, karena mutasi rekening Laura itu mama yang ngecek. Mama cek, terus ada 8 juta di rumah sakit Melia. Mereka bingung dong, loh ini kenapa Laura kebayar? Mereka bilangnya udah izin Laura kan? Nggak ada izin sama sekali karena Laura di situ kaget. Hah, 8 juta aku nggak ini? Orang kartunya dipatahin. Kartu Laura itu ATM-nya patah. Dan gesek gimana? Masa habis digesek langsung dipatahin? Tapi katanya pas keluar dari IGD itu biayanya dibayar oleh papanya Gaga. Itu seperti apa? Itu saya nggak tahu. Itu kayak rincinya kayak gimana. Pasti Laura juga mungkin nggak tahu karena dia kan pasti situ lagi kesakitan ya. Dan itu nggak ada tuh yang Laura minta pulang, orang-orang yang kesakitan masa dia yang minta pulang. Sekarang gini, dia kesakitan. Ini orang tuanya bukan ngehubungin orang tua saya, langsung dihubungin kalau anaknya kecelakaan, ini malah mau dibawa pulang. Mau diumpetin dulu ke rumahnya. Mau ngapain? Telepon lah orang tua saya, kan orang tua saya yang bertanggung jawab atas anaknya. Masa ini adik saya dia yang tanggung jawab? Sekarang mana tanggung jawabnya? Nggak ada. Informasinya Laura minta pulang. Enggak, Laura nggak minta pulang. Laura kesakitan di situ. Ya masa dia dengerin dokternya aja dari awal bilang jangan pulang. Makanya saya tadi menanyakan, benar nggak sih kalau orang kondisi sakit minta pulang diizinkan oleh dokter? Nah makanya, saya nggak tahu itu, saya nggak di situ kan. Karena itu memang cuma ada Laura dan keluarganya Gaga doang emang di situ. Jadi ya gimana? Lauranya pasti lagi kesakitan. Pihak keluarganya Gaga. Gimana? Nggak coba menanyakan langsung ke pihak Gaga. Kondisi pada saat pertama kali Laura kecelakaan. Enggak, pokoknya mama ditelepon itu setelah udah jam 2 siang, setelah semuanya udah beres. Ya Laura udah di kamar, udah tiduran aja. Ya bayangin kecelakaan jam 4 pagi, mamanya Gaga aja langsung ditelepon, kenapa mama saya enggak? Kan itu anaknya. Dikabarin jam berapa, Kak? Terus yang tanda tangan itu siapa yang tanda tangan bolehin Laura keluar? Kan mereka bukan keluarga, mereka bukan siapa-siapa, nikah aja enggak. Masa boleh mandi keluarin aja? Itu yang saya inget tuh dulu Laura bilang, dia pokoknya mau dikeluarin dari rumah sakit. Bayangin aja dia masih di bed rumah sakit, belum di kursi roda aja belum kan, dia masih dalam kasur, masa mau dibopong bawa masuk ke dalam mobil? Kan nggak mungkin, orangnya aja belum bisa diri, belum bisa duduk. Ya mikir aja, pemikirannya di mana, masa mau langsung dibawa pulang? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.